Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama di ini malam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam afiat dan sehat untuk semata-mata mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah salah satu bentuk daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Man yu'azzim syiarallah wa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, lambang-lambang kemuliaan Allah, maka itu termasuk kesempurnaan taqwa di dalam hatinya. Ketika kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah sebagai bentuk ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar baik dari Allah. Allah menyatakan dalam janjinya, dalam firman-Nya, "Tilkal jannatu nuritsu min ibadina man kana taqiyan." Itulah surga yang telah kami peruntukkan, kami persiapkan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kami mudah-mudahan kami semua yang ada di tempat ini dan masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini termasuk orang-orang yang bertakwa dan insya Allah dihalalkan surga untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berada masih di dalam bulan yang mulia, bulan yang agung, dan kita sedang mengagungkan bulan tersebut, sehingga ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya ma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum." Ila akhiril ayat. Allah menyatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah jumlahnya ada 12 bulan, saudara. Sehingga apa? Fi kitabillah. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satu tangan yang dapat merubah dan tidak ada satu kekuatan siapapun yang mampu merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masehinya, Hijriyahnya, Qamariyahnya, Samsiyahnya, semua jumlah bilangan bulan ada 12 bulan, tidak kurang dan tidak lebih, saudara. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan hanya ada 12 bulan yang berlaku, saudara sekalian. Namun di sini ada kabar baik. Ada kabar yang menunjukkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan istimewa. Apa 4 bulan tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya, 4 bulan agung, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Ini 4 bulan mulia, ini 4 bulan istimewa. Sehingga mereka para ulama menyatakan, siapa orang yang beribadah di dalam bulan-bulan tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang berbuat dosa di bulan tersebut, dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyerukan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kau mendolimi dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Muharram ini yang masih disebut juga Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, Al-Muharram, Al-Mukarram wal Mu'azzam. Bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung. Sehingga dalam bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beberapa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan Asyura, yaitu tepat pada tanggal 10 dalam bulan Muharram, Allah menyelamatkan beberapa para mursalin, beberapa para anbiya. Yang pertama, Allah menyelamatkan daripada Nabi Allah Nuh dari banjir bandang. Ini Nabi Nuh berserta daripada rombongannya diombang-ambingkan oleh air, berbulan-bulan lamanya di atas air, saudara. Banjirnya bukan sekampung dua kampung, bukan satu negara, tapi satu dunia dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diselamatkan hanya Nabi Nuh dan semua orang-orang yang ikut di dalam kelompok Nabi Allah Nuh. Sehingga saudara, reda itu air dan akhirnya turun Nabi Nuh dari kapal tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Lalu kemudian Nabi Allah Musa ketika dikejar oleh Fir'aun,
maka diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan. Lautan pun terbelah. Berjalanlah Nabi Allah Musa. Ini perjalanan yang panjang, sehingga dikatakan berbulan-bulan Nabi Musa berjalan sampai di ujung, tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Selamat Nabi Musa dan pasukannya, binasa Fir'aun dan juga bala tentaranya, saudara. Tepat pada tanggal 10 Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa, dan Allah menghancur leburkan tentara Fir'aun dan juga Fir'aunnya, saudara. Kemudian di tanggal 10 bulan Muharram Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 10 bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, sehingga Allah menyatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin, jadilah kau menyelamatkan kepada hambaku Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud tidak terbakar sedikit pun. Api tak mau durhaka dengan Allah, sehingga api pun tak mampu membakar Ibrahim, dan Ibrahim pun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat bertanggal 10 bulan Muharram. Nabi Allah Yunus ketika ditelan oleh ikan Nun selama 40 hari 40 malam hidup di dalam perut ikan Nun. Sabar dia atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Yunus akhirnya selamat. Nabi Allah Yunus akhirnya diselamatkan oleh Allah, keluar dari perut ikan Nun tanggal 10 bulan Muharram. Dan juga dinyatakan di tanggal 10 bulan Muharram juga, saudara, ternyata Allah menciptakan nur daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan jasadnya Rasulullah, Allah menciptakan cahayanya Rasulullah. Di tanggal 10 bulan Muharram cahaya Nabi diciptakan oleh Allah dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika Nabi berjalan di pinggir kota Madinah, Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa. Yahudi itu kalau puasa cuma 1 hari, maka Nabi itu mengatakan makruh. Ya, dalam syariat Islam dinyatakan makruh puasa cuma 1 hari. Maka oleh sebab itu kita kalau puasa, baik mengqadha atau puasa sunnah, jangan 1 hari, minimal 2 hari, saudara. Kenapa? Untuk supaya tidak tasyabbuh alal yahud, supaya kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi berpuasa ditemui oleh Nabi? Maka Nabi tanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Maka mereka orang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, kami saat ini sedang bersyukur kepada Tuhan. Kami berpuasa. Kenapa? Karena tanggal 10 bulan Muharram ini di Yaumul Asyura Allah menyelamatkan Musa, sehingga kami bersyukur. Maka Nabi mengatakan, Musa minni, Musa adalah bagian dariku, Musa ada termasuk kelompokku, karena Musa adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka kami orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, kami yang lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas Allah menyelamatkan Musa daripada Fir'aun. Sehingga Nabi memberikan daripada sunnahnya, kita sunnah puasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Namun Nabi mengatakan disunnahkan di Yaumut Tasu'a juga tanggal 9, tanggal 10. Dan Nabi bilang kalau orang bisa puasa tanggal 9, tanggal 10, ya baik dan sunnah, saudara. Kalau nggak bisa tanggal 9 dia puasa, tanggal 10 dan tanggal 11 disunnahkan puasa 2 hari, tidak boleh 1 hari. Sehingga inilah daripada apa? Beberapa peristiwa-peristiwa yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala.